Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya ya di pembelajaran coding ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kita berdoa dulu. Oke, untuk itu Ketua Kelas, Raffi, tolong pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang saya mau cek kehadirannya dulu. Oke ya. Afsarudin. Hadir, Pak. Oke. Danis. Oke. Rio. Izin, Pak. Izin. Oh, izin kemana dia? Ada acara keluarga. Oke. Akbar. Oke ya. Hanya Rio saja ya yang izin ya. Oke, kalau kayak gitu kita mulai aja pembelajaran kita kali ini. Oke ya. Kita akan membahas seperti kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa sih itu KA itu, kecerdasan artifisial itu apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan masuk ke coding dan kecerdasan artifisial ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, saya tanya dulu, kalian tahu nggak apa sih kayak ChatGPT, kayak Gemini, kayak Autopilot, dan yang lain-lainnya? Ada yang belum tahu? Nggak ada ya? Semua udah tahu ya? Oke, atau sudah familiar dengan kalian? Sudah ya? Apalagi kalau ujian ya. Nah, tugas-tugas semua sudah pakai gitu. Nah, kalau tugas MTK, wah itu bener tuh. Tugas matematika pakai gitu tuh. Tapi hati-hati, terkadang jawabannya mengecoh ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang itu. Nah, ini dulu nih, penting dulu dicatat nih. Apa sih itu? KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka periksanya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Nah, jadi gini, yang tadi itu tuh tidak bisa jadi patokan yang tadi saya bilang kan. Sultan, wah buat matematika, tunggu dulu. Hati-hati, dalam penggunaannya kita harus hati-hati dulu. Maka dari itu, kita harus apa nih? Kita harus memberikan data yang cukup banyak. Memberikannya kayak gimana? Nah, kita akan belajar tentang prompting di sini. Cara nge-prompt, cara membuat perintah ke ChatGPT, ke Gemini, itu yang baik dan benar tuh kayak gimana. Oke ya? Biar nanti hasil yang didapatkannya itu sesuai, ya kan? Kayak gitu. Nah, kita next dulu. Nah, kalau ini yang kemarin ya. Tingkat yang ini kemarin ya. Ini sudah ya? Oke. Nah, sekarang mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. Tujuannya apa sih kalian belajar gini nih? Materi ini tuh dipakai untuk apa sih? Ya buat kayak tadi. Kalau kayak ChatGPT, ya kan, Gemini, udah familiar sama kalian. Udah ada di lingkungan kalian. Kalian sering gunakan. Tujuannya apa? Mengenali unsur pembentuk prompt ini. Untuk kalian nanti ke depannya, saat menggunakan alat bantu itu, tidak salah. Atau bisa dikatakan, tidak menghasilkan data yang malah dari blunder buat kalian. Kalian mintanya A, tapi malah dapatnya B. Nah, maka di sini, tujuan pembelajaran ini adalah apa? Untuk kalian nanti ke depannya, bisa menggunakan KA ini dengan secara bijak. Gitu ya, dengan secara lebih bijak. Dan juga lebih akurat. Seperti itu. Oke ya. Nah. Di sini prompt itu ada dua. Ada zero shoot, ada few shoot. Oke ya. Ada zero shoot, ada few shoot. Nah sebelum kita masuk ke sana.
Saya mau ngambil sampel. Kalian pernah tahu pamflet? Tahu. Tahu pamflet? Oke. Kalau mau bikin pamflet itu gimana sih? Tanpa ini. Apa aja yang dibutuhkan kalau pengen bikin pamflet? Canva. Canva itu juga ada KA ya? Ya. Kayak gitu kalau zaman dulu. Sebelum ada KA ini apa? PowerPoint. PowerPoint juga alat bantu KA ya. Kalau untuk manualnya? Kertas. Pensil. Spidol. Ide. Pinter. Semua itu kan yang zaman dulu. Ya kan? Sekarang sudah ada KA. Nah, di sini ada dua bentuk. Dua bentuk untuk penggunaan prompt ini. Ada zero shoot, ada few shoot. Nah, apa sih itu zero shoot, few shoot? Nah, sekarang lihat dulu. Nah, sekarang few shoot. Apa sih dari definisi few shoot itu? Memberikan beberapa contoh dalam prompt sebelum meminta respon. Jadi dikasih dulu contohnya. Kalau few shoot, kalian harus memberikan contoh lebih detail lagi dibanding dengan zero shoot. Kalau zero shoot kayak tadi, buatkan saya pamflet untuk ajakan supporter DBL. Udah, gitu doang. Secara lebih simpel. Tapi kalau few shoot, biar hasilnya nanti lebih sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa bubuhkan sebuah contoh. Misalkan kayak tadi. Buatkan saya pamflet ajakan supporter DBL. Dengan contoh seperti berikut. Kalian kasih contoh dari pamflet yang lain. Apakah harus ada gambar seperti ini, begini, begitu, begini, begitu. Oke ya. Dari segi definisi, paham ya? Oke, nah terus sekarang secara kelebihan. Udah pasti dong. Segala sesuatu bentuk ada kelebihannya. Kalau zero shoot, kelebihannya apa? Cepat dan sederhana. Ya kan? Nggak perlu kalian kasih contoh. Nggak perlu memberikan perintah secara detail, segala macam. Itu. Kalau few shoot-nya, itu apa kelebihannya? Meningkatkan akurasi dalam tugas yang kompleks. Seperti yang tadi saya bilang. Oke ya? Jadi tugasnya itu bisa lebih detail. Hasil yang diinginkan itu akan lebih akurat. Tidak asal-asalan. Seperti itu. Terus kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau zero shoot, kekurangannya apa? Bisa menghasilkan respon yang kurang akurat pada tugas yang kompleks. Tidak selalu memahami konteks yang lebih spesifik. Nah tadi, kalau mau bikin pamflet, tiba-tiba kok ada yang kurang ya, apa ya, kurang detail ya, kok ada miss yang informasi yang hilang. Seperti itu. Kalau dari few shoot, kekurangannya, memerlukan lebih banyak token dalam prompt. Yang tadi saya bilang, kata-katanya, detail-detailnya, contoh-contohnya, dia lebih butuh apa lagi, seperti itu. Oke ya, terus membutuhkan pemilihan contoh yang tepat agar lebih efektif. Jadi contoh yang diambil itu yang tepat, yang akurat. Mau yang kayak gimana nih bentuknya. Gitu kan? Misalkan kalian mau bikin pamflet apa tadi? Ajakan supporter DBL. Kalian kasihlah contoh. Ajakan supporter Persija. Ya kan? Pamflet ajakan supporter Persija sebagai contoh. Pengen ada bagian-bagian ini. Atau ajakan untuk ikut konser nyanyi. Yang menurut kalian, oh ini bagus nih. Mau bikin kayak gini nih. Tapi kita dalam versi yang ajakan supporter DBL. Ya udah kasih contoh itu. Contohnya kayak gitu. Nanti menghasilkan supporter ajakan DBL. Seperti itu. Terus kapan ini digunakannya? Zero shoot apakah kita tinggalkan? Enggak juga. Ada waktunya juga kita harus menggunakan zero shoot. Kapan? Ketika tugasnya sederhana atau umum. Yang nggak perlu kekomplekskan dalam karya hasilnya. Itu kita bisa pakai zero shoot. Kayak gitu. Terus saat ingin respon cepat tanpa memikirkan contoh, yang penting jadi itu tugas. Zero shoot. Kayak gitu ya. Contohnya apa? Nih saya bikin ini adalah zero shoot. Saya masukin aja tuh Gemini. Tadi kebuka ya Gemini-nya ya. Buatkan saya PPT tentang penyusunan prompt. Jeder, langsung jadi kayak gini. Tinggal saya ganti dengan isi-isinya. Ini saya dari Gemini. Gitu ya. Bentuk-bentuknya, slide-slide-nya langsung. Terus jika keterbatasan token menjadi perhatiannya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian tidak punya banyak kata-kata atau banyak informasi yang ingin disampaikan ya, bisa kita pakai zero shoot buat meminimalisir waktu. Terus untuk few shoot, jika tugasnya lebih kompleks atau membutuhkan pemahaman konteks, jika ada cukup ruang dalam prompt untuk menyertakan contohnya. Itu saat menggunakan few shoot. Oke, nah sebenarnya saya ada video nih. Nih, tolong disimak video berikut.
bisa jalan-jalan. Oke, lihat ya. Dari ChatGPT, dalam waktu 60 detik, kita cuma cukup isikan prompt-nya di sana, sudah jadi bentuk game. Ya kan? Nah, sekarang, apakah kita perlu takut dengan kondisi seperti ini? Ya enggak dong. Santai aja. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ini tidak akan pernah menggantikan manusia. Dengan syarat. Apa itu? Manusianya juga mau berkembang. Jadikan ChatGPT ini sebagai alat bantu kalian. Bukan alat pengganti kalian. Bedakan alat bantu dengan alat pengganti. Chatbot ini kita pakai sebagai alat pembantu kita. Jangan sampai ini sebagai penggantinya kita. Gitu. Sekarang saya akan berikan contoh pembuatan dari menggunakan Zero Shoot sama View Shoot. Nanti kalian akan coba praktek dengan kelompok kalian untuk membuatnya. Oke? Nah, di sini bebas mau pakai ChatGPT boleh, mau pakai Gemini juga boleh. Nah, di sini saya pakainya ChatGPT. Oke, ini saya udah coba ya. Nah, ini yang saya Zero Shoot. Saya pakai Zero Shoot. Saya minta apa? Buatkan desain pamflet untuk promosi acara festival musik musim panas. Pamflet harus menarik, berwarna cerah, dan menyampaikan informasi penting seperti nama acara, Summer Bass Festival, tanggal 15-17 Agustus, lokasi di Taman Kota, dan daftar artis utama, band A, musisi B, DJ C. Sertakan juga QR Code-nya untuk pembelian tiket dan logo sponsor, logo A, logo B. Desain harus terlihat terlihat modern dan energik. Ketik itu, enter, langsung jadi pamfletnya. Ini Zero Shoot. Nah, jadi pamfletnya seperti ini, tinggal kita download. Seperti itu. Ya. Ketik, enter, jadi. Ini tentang yang contoh Zero Shoot. Oke ya, yang Zero Shoot-nya ini. Terus, View Shoot gimana? Nah, saya buat juga nih View Shoot. Nah, yang ini nih. Di View Shoot-nya kayak gini. Nah, buatkan desain pamflet untuk kampanye lingkungan Green Earth. Desain harus menggunakan elemen-elemen yang ramah lingkungan seperti daun, pohon, atau air. Warna dominan adalah hijau dan biru. Font harus terlihat modern dan mudah dibaca. Tata letak informasi harus terstruktur dengan baik dan mencantumkan poin-poin penting tentang cara mendaur ulang dan menghemat energi. Dengan contoh, saya berikan contoh. Dengan contoh, seperti desain pamflet untuk pameran seni Artisans Gallery. Sorry bahasa Inggris saya ya. Pamflet memiliki latar belakang minimalis dengan warna monokrom. Font yang digunakan adalah serif klasik. Dan tata letak informasinya rapi serta simetris. Gambar utama adalah sketsa pensil dari patung. Informasi yang ada, judul pameran, tanggal, lokasi, dan harga tiket. Contohnya ini, pamflet Artisans Gallery, itu dia mencantumkan ini di pamfletnya dia. Kita mau yang ada di pamfletnya dia juga tercantum di pamflet kita. Dan akhirnya apa? Nah, baik, saya susunkan deskripsi desain pamflet Green Earth dengan format yang sama seperti contoh Artisans Gallery. Dengan seperti ini. Set. Apakah saya setuju setelah saya baca? Apakah Anda mau saya buatkan visual mencakup mock up pamflet Green Earth dengan deskripsi ini? Langsung saya jawab, ya. Setelah itu jadilah pamflet saya. Seperti itu. Itu yang View Shoot. Saya berikan contoh. Mau yang seperti contoh pamflet apa? Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari sini. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk cara membuat prompting, Zero Shoot, View Shoot, paham? Paham. Oke, sebelum kita masuk ke kelompok ya. Nah, di sini ada ini, teknik promptingnya. Ada 5 poin. Rule, task, recruitment, sama instruction. Bantu saya ya bahasa Inggrisnya ya.
Role itu apa? Peran. Berarti kalian harus mencantumkan peran kalian apa? Kalian sebagai apa? Saya seorang musisi. Misalkan, saya ingin membuatkan sebuah not dari bentuk ini. Gitu. Atau saya seorang artis. Saya pengen membuatkan deskripsi dari cara berperan yang baik. Seperti itu. Taks itu apa? Tugas. Dintanya apa nih? Kita mau ngapain nih? Dia kita suruh apa tugasnya? Kayak gitu kan. Kayak tadi saya minta dibuatkan pamflet. Nah, kalau kalian minta apa? Resep makanan. Atau apa? Kayak gitu. Oke ya. Terus requirement. Apa itu? Kebutuhan. Apa aja yang mau ada tuh di dalam itu tuh? Kita butuh apa aja tuh yang di hasilnya itu? Kalau kayak saya tadi apa? Saya butuh dengan ada unsur daun. Tadi misalkan. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Saya butuh apa aja di pamflet itu. Oke? Yang terakhir apa? Instruction itu apa? Petunjuk. Kita mau apakan bentuknya. Kayak tadi kalau yang view shoot, ayo tunjuknya dengan cara contoh ini ya. Saya pengen begini, 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 begini. Kalau yang tadi, saya pengen ada QR code untuk apa? Bentuknya seperti apa? Kayak gitu. Nah inilah 4 poin yang harus ada di prompt kalian. Agar hasil dari prompt kalian itu jauh lebih baik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya mau kalian satu kelompok membuat sebuah pamflet. Terserah mau bentuk desainnya apa, idenya apa. Satu meja, satu kelompok ya. Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Ini bertiga. Oke? Oke. Saya beri waktu kalian 7 menit cukup? Cukup ya. Kita buat 7 menit untuk kalian membuat sebuah pamflet. Discuss dengan kelompok kalian, silahkan. Buat promnya. Nanti promnya akan saya tampilkan di sini, hasil karya kalian. Oke? Promnya apa, hasilnya apa. Promnya apa, hasilnya apa. Buat 2 pamfletnya. Dengan zero shoot dan view shoot. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan berdiskus sama teman-temannya. Mau membuat pamflet tentang apa dan promptingnya seperti apa. Bebas, temanya bebas. Kalian mau apa? Seimajinasi kalian. Mau tentang game online? Boleh. Kejuaraan game online? Boleh. Mau misalkan kejuaraan tentang apa? Terserah, bebas. Oke, 7 menit ya. Satu kelompok, 2 pamflet dengan zero shoot dan view shoot. Ya, satu kelompok, 2 pamflet dengan prompt zero shoot dan prompt view shoot. Oke ya, view shoot dan zero shootnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Satu zero shoot, satu view shoot. Bebas pamfletnya mau apa. Boleh. Ini bikin pamflet temanya apa? Apa? Zero shoot hemat air. Hemat air. View shootnya? Belum kepikir. Oke, yuk. Masih berpikir. Boleh tuh tema masih berpikir. Kalau yang ini, temanya udah dapat? Oke, boleh. Apa? Demo, boleh, cakep. Terus? Yang view shoot, yang demo. Oke, terus? Ajakan masuk klub IT. Oke, cakep. Kalau ini? Festival musik. Zero shoot dan view shootnya? Zero shoot. View shootnya juga dibikin ya? Tentang apa? Oh, beda tema. Untuk view shootnya apa? Belum dipikirkan. Oke, silakan. Loading. Oke, emang lama? Pakai ChatGPT memang lama ya? Oke, jadi santai saja. Oke, sudah siap ya? 8 kelompok akan saya random sekarang ya. Bebeknya berbeda sekarang ya. Kita akan coba. 1, kelompok mana ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Tangan saya di sini ya. Saya tidak mengarahkan ya.
Ya. Bukan saya yang ngatur ya. Bukan saya yang ngatur ya. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini ya. Oke. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk menampilkan di layar. Silakan kelompok 2. Ya, dijelaskan ke teman-teman. Berdiri boleh? Di depan sini boleh? Di depan sini boleh? Ini bisa di-scroll-scroll kok nih. Oh, ini bisa. Kita screen. Jadi santai. Prom aku itu Nah, kasih tahu dulu promnya. kasih apa? Ini yang zero atau view? You should. View shoot. Oke, coba terangkan. Aku kasih Apa, contohnya Aku apa? ngasih ke GPT syarat agar bisa merealisasikan agar format sesuai apa yang aku inginkan, yaitu judulnya 7+8 tuntutan rakyat, isinya 5 tuntutan yang diajukan, fontnya bertema aksi, color paletnya biru, hijau, dan merah muda. Terdapat banyak kerumunan orang yang sedang beraksi, tapi rasanya nih GPT-nya tidak sesuai apa yang aku mau. Oh, tidak sesuai. Iya. Lupa. Aku nggak tahu kenapa gitu. Contoh yang kamu ambil yang mana? Contoh yang kamu berikan buat sebagai view shoot. Contohnya, Iya. contoh gambarnya. Iya. Aku nggak ngasih, aku cuma ngasih teks promnya doang. From gitu doang. Berarti Iya. view shoot apa zero shoot gitu? Jadinya zero shoot ya. Oh iya, Iya. itu zero shoot. Oke. Lanjut. Kurang lebih kompleks promnya berarti. Makanya Ya. makanya hasilnya tidak sesuai yang Ya, ingin hasilnya direalisasikan. Ya, Mana ini, hasilnya? ya kayak gini. 4 itu. Iya, Oke, iya. Udah? dah. Udah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 ini ternyata dia baru jadi hanya 1, yaitu yang zero shoot, yaitu ini. Masukkan prompt sederhana, habis masukkan prompt sederhana, dia langsung muncul hasil. Muncul hasilnya ini. Makanya tadi dibilangnya kurang sesuai ekspektasi. Karena tidak diberikan contoh yang lebih spesifik. Maunya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Oke, dari kelompok lain ada nggak yang view shoot yang mau ditampilkan? Oke, di enter. Nah ya, silakan Sultan. Ya. Oke, perhatikan ini contoh view shootnya dari kelompoknya. Kelompok berapa nih? 1, 2, 3. 6. Oke, kelompok 6. Jadi ini ada prompt view shoot. Dia bilang, sebagai seorang pelajar, saya ingin menumbuhkan kesadaran orang-orang untuk menyadari kerancaman keberlangsungan hidup hewan dan lain-lain. Nah, nih, lalu dia bilang instructionnya cantumkan beberapa poin bagaimana seharusnya kita menjaga ekosistem laut, apa yang kita perlu sadari dan apa yang harus kita lakukan. Oh iya, ini kan view shootnya dia pakai gambar ini sebagai apa bahan material ya. Oke. Di depan. Oke. Jadi kayak udah aku minta tadi kan aku suruh dia cantumin poin-poin apa yang harusnya kita sadarin untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Juga ada apa yang harus kita lakukan, terus apa yang harus kita sadarin juga kan tadi. Nah, yaudah. Kalau menurut aku ini gambarnya juga udah oke. Oke. Ya, oke, yuk. Udah, ada teman lagi? Udah cukup. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 6. Thank you, Bang. Lanjutan. Boleh, silakan itu. Oke, ya. Dari hasil yang tadi zero shoot sama view shoot, hasil akhirnya mana yang lebih baik? View shoot. Meskipun tadi harus ada beberapa step lagi gitu ya. Oke. Jadi itu dia. Kalau kalian mau memberikan atau mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kalian harus memberikan prompting yang lebih detail, lebih jelas. Mau yang seperti apa, bentuknya kayak gimana, nanti hasilnya akan detail. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, atau pembelajaran hari ini, saya mau refleksi satu orang untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita satu hari ini. Ada yang mau? Oke, Raffi. Berikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kusuma Pranto. Di sini saya akan
menyimpulkan apa saja yang tadi kita sudah pelajari di pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama itu tadi kita belajar tentang KA, di mana KA ini itu bisa menggenerate sebuah gambar atau ilustrasi mengenai apa yang kita mau gitu. Tinggal kita tulis prompt-nya atau perintahnya dan dia akan mengeluarkan hasilnya. Namun yang kita harus perhatikan itu justru prompt kita, karena yang seperti sudah dijelaskan tadi ada zero shoot, ada few shoot. Yang dimana zero shoot ini itu lebih ke perintah yang cepat dan juga sederhana. Walaupun begitu, kekurangannya itu dia gambar yang diberikan mungkin tidak sespesifik itu atau sedetail itu. Makanya ada salah satu cara lagi yaitu view shoot. Yang mana di view shoot ini kita harus memberikan prompt yang lebih panjang dan juga memberikan contoh dari bentuk gambar apa yang kayak kita mau gitu. Bisa berupa kata-kata ataupun ilustrasi langsung. Yang dimana yang kayak apa sih yang mau kita generate gambarnya. Dari yang view shoot ini hasilnya bakal jauh lebih baik daripada yang zero shoot. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu ya. Sudah seperti yang Raffi katakan tentang pembelajaran kita kali ini, tentang prompting, pentingnya prompting atau apa, mau pakai yang zero shoot atau yang few shoot untuk kepentingan kita, seperti itu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk pertemuan kita kali ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Di next pertemuan, kita akan membahas tentang coding. Oke ya, kita akan membahas tentang coding. Itu yang tadi saya bilang Python segala macam, padahal bisa pakai KA ya. Bisa langsung jadi kayak tadi gitu ya. Tapi tetap aja, dasarnya kita harus pelajari. Oke, kalau kayak gitu, kita awali dengan doa, maka diakhiri pun dengan doa. Oke, yuk. Raffi, silakan pimpin teman-temannya untuk menutup. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dengan lancar. Dan karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke.